Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zares Melia dari SMP YPPSB. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas 7F tahun ajaran 2022-2023. Awalnya, saya melihat banyak siswa yang tidak konsentrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang mengantuk, mengobrol sendiri, mencoret-coret meja, bahkan tidak mengumpulkan tugas-tugas dengan alasan tidak bisa atau tidak mampu mengerjakan tugas tersebut. Sampai akhirnya saya melihat webinar di YouTube dengan judul pembelajaran diferensiasi. Dalam webinar tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran sebaiknya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa. Di dalam pembelajaran diferensiasi, tidak hanya berfokus kepada produk pembelajaran, tetapi kepada konten dan proses pembelajaran. Metode ini bisa diterapkan di hampir semua mata pelajaran di sekolah. Untuk mengakomodir kebutuhan siswa, saya mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa yang ada di kelas. Saya melaksanakan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Selain itu, saya juga melaksanakan pengamatan langsung. Kemudian bertanya langsung kepada wali kelas dan guru BK terkait gaya belajar siswa di kelas 7F. Pada hari ini saya mengajar tentang materi teks prosedur menggunakan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Untuk kelompok gaya belajar visual, saya arahkan untuk belajar dari buku paket atau dari gambar, boleh juga dari teks, atau siswa juga bisa membaca buku di perpustakaan digital SMP YPPSB. Untuk konten kelompok gaya belajar visual, tetap saya berikan kebebasan kepada siswa untuk memilih konten visual yang mana yang mereka sukai. Selanjutnya, kelompok gaya belajar audio visual. Saya memberikan pilihan-pilihan video pembelajaran. Ada video YouTube yang saya buat sendiri di channel saya. Ada juga video pembelajaran dari rumah belajar. Kemudian, saya lengkapi juga dengan video pembelajaran dari channel-channel YouTube yang lain. Seperti halnya kelompok yang tadi, saya berikan kebebasan kepada siswa untuk menonton video YouTube yang mana sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya yang terakhir, kelompok gaya belajar kinestetik. Saya arahkan untuk belajar dengan menggunakan soal-soal latihan yang sudah saya sematkan di classroom. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi pembelajaran teks prosedur di kelas 7F. Yang pertama yaitu dengan melakukan kegiatan berjenjang. Untuk siswa yang kurang paham dengan materi teks prosedur atau yang kurang paham dengan tugas yang saya berikan, saya melakukan dukungan dan bimbingan secara langsung. Selanjutnya, untuk kelompok yang sudah paham atau siswa yang sudah paham, mereka akan belajar secara mandiri atau dengan menggunakan metode tutor sebaya. Selain itu, saya juga membuat pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pemantik. Hal ini saya lakukan supaya murid mengeksplorasi materi-materi atau konten yang sudah saya berikan. Yang terakhir, saya memvariasikan lama waktu murid dalam menyelesaikan tugas. Contohnya, murid yang mengumpulkan tugas dalam bentuk video. Saya memberikan waktu tenggang yang lebih lama ketimbang siswa yang menggunakan tulisan saja. Yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk kelompok gaya belajar visual, saya
memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengumpulkan produk yang mereka sukai. Ada kelompok yang mempresentasikan gambar dalam bentuk infografis dari aplikasi Canva. Ada juga kelompok yang menggambar dengan cara manual. Selain itu, ada juga kelompok yang hobinya menulis saja, sehingga yang dipresentasikan hanya dalam bentuk tulisan. Untuk kelompok gaya belajar audio visual dan kinestetik, mereka mengumpulkan tugas dalam bentuk rekaman video. Saya sebagai guru memberi keleluasaan kepada mereka untuk memilih prosedur apa yang ingin mereka buat. Boleh prosedur membuat sesuatu, boleh prosedur memainkan sesuatu, atau prosedur melakukan sesuatu. Dalam hal ini, kebetulan siswa kelas 7F memilih prosedur membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Perasaan saya senang dan menurut saya lebih paham sih. Itulah tadi diferensiasi pembelajaran dalam materi teks prosedur. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.